Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Nur Hidayah, NPM 11, kemudian rekan saya Niawati Muniroh, NPM 16, dan Mira Nur Hanifah, NPM 49. Kami akan mempresentasikan mengenai beta tunggal, beta disesuaikan, dan beta untuk pasar modal berkembang. Pengertian beta sendiri merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Volatilitas ini adalah fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, mengestimasi beta. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Perhitungan dengan menggunakan data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Data historis tersebut terdiri dari data pasar, return sekuritas dan return pasar, kemudian data akuntansi, laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data fundamental menggunakan variabel-variabel fundamental. Selanjutnya ada beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu, misalnya 6 bulan untuk return bulanan dan 200 hari untuk return harian. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear, maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Kemudian selanjutnya untuk contohnya, return sekuritas ARA dan return pasar RM selama 10 minggu tampak di tabel di bawah ini. Kemudian secara manual beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buat diagram tersebar yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Di situ sudah terlihat diagram yang menunjukkan hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap periode tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik berhubungan di atas. Kemudian langkah yang ketiga, beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurangi 7,5%. 13,5% ini didapat dari titik return saham A yang paling tertinggi dan 7,5% ini didapat dari titik return saham A yang paling rendah. Kemudian dibagi dengan 8 dikurangi 4. 8 ini didapat dari return pasar yang paling tinggi dikurangi dengan 4. 4 ini didapat dari return pasar yang paling rendah. Kemudian dihasilkan 1,5. Selanjutnya, jika menggunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung dengan berdasarkan persamaan berikut. RI atau return sekuritas ke I sama dengan nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar ditambah dengan beta ke I dikali dengan RM. RM ini merupakan tingkat return dari indeks pasar. Kemudian ditambah dengan kesalahan residunya. Kemudian hasil dari perhitungan dengan teknik regresi dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari perhitungan tabel tersebut, persamaan regresi yang didapat adalah RA sama dengan 2,014638 ditambah dengan 1,43415 RM. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM, yaitu 1,43415. Koefisien ini adalah signifikan dengan p-value sebesar 0,0001, signifikan lebih kecil dari 1%. Beta yang diperoleh dari teknik regresi tidak menyimpang jauh dari beta yang dihitung dengan teknik plotting, yaitu sebesar 1,50. Jadi dapat disimpulkan bahwa beta dapat dihitung dengan rumus beta ke I sama dengan kovarian ke I dengan indeks pasar dibagi dengan kovarian kuadrat
dari indeks pasar. Selanjutnya yaitu beta akuntansi. Dalam laba akuntansi dapat digunakan untuk mengestimasi beta. Beta akuntansi dapat dihitung secara sama dengan beta pasar, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Rumus untuk menghitung beta akuntansi ini yaitu beta akuntansi sekuritas KI sama dengan kovarian antara laba perusahaan KI dengan indeks laba pasar dibagi varian dari indeks laba pasar. Untuk contoh perhitungan beta akuntansi ini yaitu misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 3 macam sekuritas, yaitu sekuritas A, B, dan C. Dengan demikian, indeks laba pasar dapat dihitung dengan cara rata-rata aritmatika laba perusahaan A, B, dan C. Laba akuntansi untuk perusahaan A, B, dan C dan indeks laba pasarnya selama 10 periode tampak pada tabel berikut ini. Untuk kovarian antara laba sekuritas A dengan laba pasar yaitu dengan rumus kovarian EA, EM, sedangkan untuk sekuritas B sama dengan kovarian EB, EM, begitupun juga dengan sekuritas C. Untuk rumus varian laba pasar yaitu varian dalam kurung EM. Caranya yaitu ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya untuk beta akuntansi sekuritas A, B, dan C dihitung sebagai berikut. Untuk beta akuntansi sekuritas A, rumusnya yaitu kovarian EA, EM dibagi varian EM sama dengan 1,36833 dibagi 1,590028 menghasilkan 0,860572. Untuk kovarian EA, EM itu didapat dari total kovarian yang ada pada tabel sebelumnya. Untuk varian itu sama berasal dari total tabel varian yang sebelumnya itu. Selanjutnya untuk beta akuntansi sekuritas B, rumusnya sama. Untuk kovarian EB, EM yaitu didapat 1,57425 dibagi variannya yaitu 1,590028 menghasilkan 0,990077. Untuk beta akuntansi sekuritas C sama yaitu kovariannya 1,8275 dibagi 1,590028 menghasilkan 1,149351. Ini diambil dari perhitungannya dari tabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu beta fundamental. Dalam beta fundamental ini, variabel-variabel yang dipilih oleh mereka yaitu variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko, karena beta merupakan pengukur dari risiko, dengan argumentasi bahwa risiko dapat ditentukan menggunakan kombinasi karakteristik pasar dari sekuritas dan nilai-nilai fundamental perusahaan. Maka kombinasi ini akan banyak membantu mengerti beta dan untuk memprediksinya, sehingga Beaver dan Kittler dan Scholes menggunakan 7 macam variabel yang merupakan variabel-variabel fundamental. 7 macam variabel yaitu diantaranya yang pertama yaitu dividen payout, yaitu diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. Yang kedua yaitu ada asset growth, yaitu perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Yang ketiga yaitu ada leverage, yaitu nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Yang nomor 4 yaitu ada liquidity, yaitu likuiditas diukur sebagai current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang nomor 5 yaitu ada asset size, yaitu diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Nomor 6 ada variabilitas laba, diukur dengan nilai deviasi standar dari price earnings ratio atau rasio PE. Harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Variabilitas dari laba dianggap sebagai risiko perusahaan, sehingga hubungan antara variabel ini dengan beta adalah positif. Yang ketujuh ada accounting beta.
diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen perubahan laba akuntansi dan variabel independen perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar pada persamaan 11/4. Karena beta akuntansi dan beta pasar keduanya pengukur risiko yang sama, maka diprediksi keduanya mempunyai hubungan yang positif. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan beta fundamental adalah mendapatkan efek dari variabel-variabel fundamental ini dengan beta pasar secara serentak menggunakan model multivariat. Nah, beta fundamental dapat diprediksi dengan rumus seperti di atas. Untuk contoh soalnya ada di 11.7. Misalkan bahwa persamaan regresinya adalah 0,05 dikurangi 1,2 dividend payout tambah 1,5 dari asset growth ditambah 1,05 dari leverage dikurangi 0,07 dari liquidity dikurangi 0,0085 dari total asset ditambah 0,15 dari earning variability ditambah 0,35 dari accounting beta. Nah, nilai-nilai variabel fundamental untuk suatu perusahaan pada periode ini adalah dividend payout-nya 0,075, asset growth-nya 0,05, leverage-nya 0,9, liquidity-nya 1,8, total aset-nya 5,1, earning variability-nya 0,55, dan accounting beta-nya 1,5. Nilai-nilai variabel fundamental ini dimasukkan ke persamaan regresinya dan dihitung oleh beta fundamental yang dapat diprediksi sebesar 1,418. Selanjutnya ada beta pasar dan beta fundamental. Beta return pasar dan beta fundamental masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk beta return pasar, kelebihannya adalah mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Sedangkan kelemahannya, beta return pasar ini tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan, karena beta ini dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan. Untuk beta fundamentalnya, kelebihannya sendiri adalah secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan, karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik perusahaan tersebut. Sedangkan kelemahannya, variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Rosenberg dan Marati kemudian menggabungkan data return pasar dan data fundamental untuk menghitung beta. Dengan penggabungan ini diharapkan kelemahan dari perhitungan beta tertutup dan semua kelebihannya tergabung, sehingga diharapkan daya prediksinya untuk menghitung beta di masa mendatang menjadi lebih akurat. Selanjutnya, beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio sebagai berikut, yakni beta portofolio sama dengan N sigma I sama dengan 1, proporsi sekuritas ke I dikalikan beta individual sekuritas ke I. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Karena yang pertama, beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Yang kedua, karena perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau kesalahan acak.
Pada bab selanjutnya akan membahas mengenai beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang. Kemudian yang selanjutnya ada ketepatan beta historis. Levy tahun 1971 dan Bloom tahun 1975 melakukan pengujian terhadap hubungan beta dari waktu ke waktu. Dalam ini menggunakan teknik regresi dengan data bulanan untuk menghitung beta pasar. Data yang digunakan adalah data historis selama periode Juli 1954 sampai dengan Juni 1961 dan periode Juli 1961 sampai dengan periode bulan Juni 1968. Korelasi antara beta-beta untuk dua periode yang berbeda tersebut ditunjukkan dari tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa korelasi terendah dari penelitian Bloom adalah 0,60 dan korelasi tertingginya adalah 0,98. Ini menunjukkan bahwa beta historis memiliki hubungan dengan beta masa datang. Hubungan ini akan semakin kuat untuk beta portofolio yang mempunyai banyak sekuritas di dalamnya. Kesalahan pengukuran beta portofolio yang semakin kecil akan mengakibatkan beta portofolio semakin stabil dari satu periode ke periode selanjutnya, yang akibatnya korelasi keduanya akan semakin besar. Ini juga berarti bahwa beta portofolio dengan beta aktiva merupakan prediktor yang lebih baik untuk beta masa depan dibandingkan dengan beta sekuritas atau portofolio dengan lebih sedikit sekuritas di dalamnya. Selanjutnya, ada menyesuaikan dan memprediksi beta. Bloom tahun 1971 juga menyajikan bukti bahwa estimasi beta cenderung mengarahkan ke nilai 1 dari satu periode ke periode yang lain. Ini berarti bahwa nilai beta yang kurang dari 1 akan naik mengarah ke nilai 1 untuk periode berikutnya. Sebaliknya, estimasi beta yang lebih besar dari satu untuk periode selanjutnya akan cenderung turun mengarah ke nilai 1. Beta untuk dua periode yang cenderung mengarah ke nilai 1 tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari hasil tabel tersebut, yaitu beta cenderung mengarah ke nilai 1. Belum kemudian mencoba untuk menyesuaikan nilai beta historis supaya mengandung kecenderungan ini. Belum mengasumsikan bahwa penyesuaian beta seperti ini untuk suatu periode akan merupakan estimasi yang baik untuk penyesuaian periode berikutnya. Untuk melakukan penyesuaian periode 1, peneliti ini menghitung lagi beta semua sekuritas untuk periode sebelumnya, yaitu periode 1948 sampai 1954. Dia kemudian meregresikan beta-beta sekuritas periode sebelumnya ini lawan beta-beta sekuritas periode 1. Hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut. Beta ke I2 sama dengan 0,343 ditambah dengan 0,677 beta ke I1. Kemudian selanjutnya dari hasil perhitungan regresi tadi dapat diketahui bahwa variabel beta ke I2 adalah beta untuk sekuritas ke I di periode tahun 1955 sampai 1961 dan beta ke I1 adalah beta sekuritas ke I untuk periode sebelumnya, yaitu tahun 1948 sampai 1954. Selanjutnya, persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi beta untuk periode mendatang. Misalnya, beta suatu sekuritas yang didapat dari hasil teknik regresi untuk periode 1955 sampai 1961 adalah sebesar 2,0. Beta ini dianggap sebagai beta ke I1 di persamaan di atas. Beta sekuritas ini untuk periode selanjutnya tahun 1962 sampai 1968 dapat diprediksi sebesar 0,343 ditambah dengan 0,677 dikali dengan 2,0 kemudian dihasilkan 1,697. Jika beta dari suatu sekuritas untuk periode pertama adalah 0,5, maka beta sekuritas ini untuk periode kedua akan diprediksi sebesar 0,343 ditambah dengan 0,677 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,682. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut akan menurunkan nilai beta yang lebih besar dari 1. Dicontoh adalah dari beta 2,0 menjadi 1,697
dan meningkatkan beta yang lebih kecil dari 1. Dicontoh adalah dari beta 0,5 menjadi 0,682 untuk beta periode selanjutnya. Selanjutnya ada beta untuk pasar modal berkembang. Yang pertama ada perdagangan tidak sinkron. Perdagangan tidak sinkron terjadi karena beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Akibatnya, untuk sekuritas-sekuritas ini, harga-harganya pada periode ke-T sebenarnya merupakan harga-harga terakhir kalinya diperdagangkan, bukan harga-harga hasil perdagangan pada periode ke-T. Perdagangan tidak sinkron di pasar modal BEI ditunjukkan oleh tabel 12.3 pada buku halaman 500. Sebagai perbandingan, tabel tersebut menyajikan data selama tahun 1996 dan selama bulan Maret 2003, yang nantinya dapat dilihat bahwa untuk kedua periode tersebut terlihat adanya perdagangan tidak sinkron di pasar modal terutama Bursa Efek Jakarta. Untuk semua 253 emiten yang terdaftar di BEI sampai dengan akhir tahun 1996, rata-rata jumlah harga hari perdagangan yang terjadi hanya sekitar 148,27 hari atau hanya sekitar 59,55% saja dari 249 hari perdagangan yang ada selama setahun. Rata-rata hari perdagangan paling sedikit terjadi untuk saham-saham emiten industri pertanian, sekitar 102,20 hari atau 41,04%. Hari perdagangan terbanyak terjadi untuk saham-saham emiten di industri infrastruktur, utility dan transportasi, sekitar 211,20 hari atau 84,82%. Sedangkan untuk semua 336 emiten yang terdaftar di BEI sampai dengan bulan Maret 2003, rata-rata jumlah hari perdagangan yang terjadi hanya sekitar 9,396 hari atau hanya sekitar 46,98% saja dari 20 hari perdagangan yang ada selama bulan Maret. Rata-rata hari perdagangan paling sedikit terjadi untuk saham-saham emiten industri properti dan estate real, sekitar 7,656 hari atau 38,28%. Hari perdagangan terbanyak terjadi untuk saham-saham emiten di industri pertambangan, sekitar 14 hari atau 70,00%. Frekuensi perdagangan menunjukkan banyaknya transaksi penjualan dan pembelian sekuritas yang dilakukan dalam periode. Frekuensi perdagangan di pasar saham BEI selama periode tahun 1996 ditunjukkan di tabel 12.4 ada di buku halaman 502. Selama setahun dalam tahun 1996 terjadi sebanyak 1.758.608 frekuensi perdagangan untuk semua 257 emiten yang terdaftar. Selama setahun ini rata-rata frekuensi perdagangan tiap emiten sebanyak 6.842,83 atau 1.768.608 dibagi dengan 257. Selama setahun ini, rata-rata banyaknya hari perdagangan yang aktif untuk semua emiten adalah sebesar 148,27 hari. Rata-rata frekuensi perdagangan untuk semua emiten dalam satu hari perdagangan yang aktif adalah sebanyak 46,15 kali atau 6.842,83 dibagi dengan 148,27. Sedangkan frekuensi perdagangan di pasar saham BEI selama bulan Maret 2003 ditunjukkan di tabel 12.4 yang ada di buku halaman 502 tadi. Selama sebulan terjadi sebanyak 110.756 frekuensi perdagangan untuk semua 336 emiten yang terdaftar. Selama bulan Maret tersebut, rata-rata frekuensi perdagangan tiap emiten sebanyak 329,63 atau 110.756 dibagi dengan 336. Selama sebulan ini rata-rata banyaknya hari perdagangan yang aktif untuk semua emiten adalah sebesar 9,396 hari yang terlihat pada tabel 12.3 yang ada di halaman 500 yang tertera dalam buku. Rata-rata frekuensi perdagangan untuk semua emiten dalam satu hari perdagangan yang aktif adalah sebanyak 35,08 kali yang
merupakan perhitungan dari 329,63 dibagi dengan 9,396. Selanjutnya ada pengujian terhadap bias. Untuk beta return index pasar adalah beta sama dengan kovarian kali RM, RM dibagi dengan var RM. Dan kovarian RM, RM adalah sama dengan varian RM, sehingga beta sama dengan var RM dibagi varian RM sama dengan 1. Ini berarti bahwa beta untuk return indeks pasar adalah 1. Beta pasar merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas di pasar. Jika tidak terjadi bias, maka beta pasar hasil dari rata-rata tertimbang ini akan sama dengan 1. Akan tetapi, jika terjadi perdagangan tidak sinkron, sehingga beta untuk individual sekuritas akan menjadi bias, maka beta pasar hasil rata-rata tertimbang tersebut akan tidak sama dengan 1. Dengan demikian, pengujian untuk mengetahui kebiasan beta dapat dilakukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang beta semua sekuritas di pasar dengan nilai 1. Selanjutnya, untuk contohnya, dimisalkan suatu pasar modal hanya mempunyai 4 buah saham yang tercatat, yaitu saham A, B, C, dan D. Harga-harga saham ini untuk 20 hari pengamatan tampak pada tabel 12.5 di buku halaman 504. Pada tabel tersebut, indeks pasar dihitung dengan menggunakan cara equal weight dengan nilai dasar dimisalkan Rp1.900. Besarnya indeks pasar adalah Rp450 ditambah dengan Rp650 ditambah dengan Rp800 dan ditambah dengan Rp400 dibagi dengan 1.900 dikali 100 sama dengan 121,053. Harga saham tidak tersedia disebabkan saham ini tidak diperdagangkan pada hari tersebut. Harga saham yang digunakan pada hari itu adalah harga saham yang tersedia di hari sebelumnya. Data return saham A, B, C, dan D dan return indeks pasar terletak pada tabel 12.6 buku halaman 505. Dari tabel tersebut dapat diketahui perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, 500 dikurangi 450 dibagi dengan 450 yang menghasilkan 0,1111. Ini merupakan perhitungan untuk saham A. Kemudian yang berikutnya 134,211 dikurangi 121,053 dibagi dengan 121,053 yang menghasilkan 0,1087. Ini merupakan perhitungan return indeks pasar. Dengan meregresikan masing-masing return saham dengan return indeks pasar, maka akan diperoleh beta untuk saham A, B, C, dan D. Besarnya beta-beta tersebut adalah beta A sama dengan 0,336, beta B sama dengan 0,370, beta C sama dengan 1,228, beta D sama dengan 1,996. Besarnya beta indeks pasar yang dihitung berdasarkan rata-rata keempat beta sekuritas ini adalah sebesar beta sama dengan 0,982. Perhitungannya dari 0,306 ditambah 0,370 ditambah 1,226 ditambah 1,996 dibagi 4, kemudian menghasilkan 0,982. Beta pasar ini sudah mendekati nilai 1, yang berarti bias yang terjadi untuk individual sekuritas tidak terlalu serius. Selanjutnya ada koreksi terhadap bias. Metode Scholes dan Williams pada tahun 1977 memberikan solusi untuk mengkoreksi bias dari perhitungan beta akibat perdagangan tidak sinkron. Rumusnya adalah BI sama dengan BI pangkat min 1 ditambah BI pangkat 0 ditambah BI pangkat plus 1 dibagi 1 plus 2 dikali P1. Selanjutnya contoh metode Scholes dan Williams. Dari data return saham A, B, C, D dan return indeks pasar di tabel 12.6, maka beta masing-masing sekuritas dapat dihitung sebagai berikut. Untuk tabel beta yang dihitung dengan lag atau periode mundur dan lead yaitu periode maju, yaitu tampak pada tabel tersebut, yaitu bersamaan regresinya. Rumusnya RI, T sama dengan alfa I plus beta I pangkat min 3 RMT min 3, maka menghasilkan saham A, B, C, dan D yaitu 0,451 sampai 0,0605, saham C 0,353, saham D 0,971.
BI pangkat min 3 untuk saham A adalah sebesar min 0,451. Beta ini didapat dengan meregresikan return saham A untuk periode ke T atau RIT dengan return indeks pasar untuk periode ke T-3 yaitu RMT-3. Begitu juga untuk BI pangkat min 2 untuk saham A. Korelasi serial RMT dengan RMT-1, RMT-2 dan RMT-3 yaitu ada pada tabel tersebut. Yaitu di situ ada RMT sama dengan alfa I plus BI RMT-1 yaitu P1-nya menghasilkan 0,325. Begitu juga dengan P2 dan P3. Untuk besarnya beta sekuritas A yang belum dikoreksi adalah sebesar 0,306. Beta koreksian dari bias menurut metode Scholes dan Williams adalah sebagai berikut. Beta A sama dengan rumusnya beta I pangkat min 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah beta I pangkat 1 dibagi 1 plus 2 kali P1 sama dengan 0,639 ditambah 0,306 min 0,00095 dibagi 1 plus 2 kali 0,325. 0,325 itu diambil dari tabel yang sebelumnya dan 0,639 juga sama dari tabel sebelumnya, tinggal dimasukkan ke rumus. Beta alfa menghasilkan 0,590. Untuk beta B yaitu rumusnya sama seperti beta A, 0,120 ditambah 0,370 ditambah 0,24 dibagi 1 ditambah 2 kali 0,325 menghasilkan 0,442. Untuk beta C sama yaitu 0,283 tambah 1,228 ditambah 0,449 dibagi 1 ditambah 2 kali 0,325 menghasilkan 1,188. Untuk beta D yaitu 0,203 ditambah 1,996 tambah 0,919 dibagi 1 plus 2 kali 0,325. Angka ini didapat dari tabel yang ada di soal sebelumnya ya, sehingga menghasilkan 1,890. Selanjutnya yaitu ada metode Dimson. Dalam metode ini yaitu menyederhanakan cara Scholes dan Williams dengan cara menggunakan regresi berganda, sehingga hanya digunakan sebuah pengoperasian regresi saja berapapun banyaknya periode lag and lead. Untuk n buah periode lag and lead, rumus beta koreksian menurut metode Dimson yaitu RI, T sama dengan alfa I plus beta I pangkat min N RMT min N plus beta I kali 0 RMT plus beta I pangkat plus N RMT plus N kali EIT. Hasil dari beta koreksian adalah penjumlahan dari koefisien regresi berganda, sehingga metode ini dikenal dengan metode penjumlahan koefisien. Untuk contohnya yaitu dari data return sekuritas A, B, C, D dan return indeks pasar yang ada di tabel 12.6, hasil persamaan regresi berganda untuk satu periode lag and lead yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada RAT yaitu 0,0115 tambah 0,612 RMT-1 dikurangi 0,322 RMT plus 0,007 RMT plus 1 plus EAT. Ini didapat dari tabel 12.6. Untuk RBT yaitu 0,005 ditambah 0,085 RMT-1 ditambah 0,227 RMT plus 0,109 RMT plus 1 ditambah EBT. Untuk sekuritas C yaitu RCT sama dengan 0,0076 dikurangi 0,211 RMT-1 ditambah 1,365 RMT dikurangi 0,146 RMT plus 1 plus ECT. Untuk sekuritas D yaitu min 0,025 dikurangi 0,606 RMT-1 plus 2,450 RMT kurangi 0,100 RMT plus 1 plus ED, sehingga besarnya beta koreksian menurut Dimson yaitu beta A sama dengan 0,612 dikurangi 0,3
321 plus 0,07 sama dengan 0,29. Angka ini didapat dari soal ya di atas itu ya, yang RAT. Untuk beta B sama, yaitu 0,085 tambah 0,227 ditambah 0,109 menghasilkan 0,421. Untuk BC yaitu 0,212 ditambah 1,336 dikurangi 0,146 menghasilkan 1,008. Beta D yaitu 0,608 ditambah 2,451 dikurangi 0,101 menghasilkan 1,743. Selanjutnya yaitu ada metode Fowler dan Rourke. Metode ini berargumentasi bahwa metode Dimson yang hanya menjumlahkan koefisien regresi berganda tanpa memberi bobot akan tetap memberikan beta yang bias. Sehingga untuk satu periode lag and lead, koreksi beta dilakukan dengan tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap operasikan persamaan regresi berganda yang seperti dilakukan di metode Dimson, yaitu dengan rumusnya RIT sama dengan alfa I plus beta I pangkat min 1 RMT min 1 plus beta M RMT plus beta I pangkat plus 1 RMT plus 1 plus EIT. Yang kedua yaitu operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return indeks pasar dengan return indeks pasar periode sebelumnya, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut. Yaitu rumusnya RMT sama dengan alfa I plus P1 RMT min 1 plus EIT. Tahap yang ketiga yaitu hitung bobot yang digunakan, yaitu dengan rumus W1 sama dengan 1 plus P1 dibagi 1 plus 2 kali P1. Tahap yang terakhir yaitu menghitung beta koreksian sekuritas ke-1 yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot beta I sama dengan WI kali beta I pangkat min 1 ditambah beta I pangkat 0 tambah W1 kali BI pangkat min 1. Tabel berikut merupakan ringkasan hasil perhitungan beta dan beta koreksian untuk metode Scholes dan Williams, Dimson, serta Fowler dan Rourke. Dari hasil ringkasan ini terlihat bahwa pengkoreksian beta menggunakan banyak periode lead dan lag belum tentu memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata beta untuk semua saham. Beta rata-rata yang belum dikoreksi adalah 0,975, yang berarti walaupun tidak sama dengan nilai 1 dan masih dianggap beta tersebut adalah bias, tetapi tingkat biasanya kecil. Setelah dikoreksi dengan satu periode lag dan lead, beta rata-rata untuk ketiga metode dari keempat saham sebesar 0,992. Dengan demikian, koreksi atau periode ini memberikan nilai beta rata-rata yang biasanya lebih kecil dibandingkan sebelum dikoreksi. Koreksi beta yang menggunakan banyak periode lag dan lead bukannya mengurangi bias, tetapi akan meningkatkan bias yang terjadi. Hal ini dikarenakan frekuensi ketidaksinkronan relatif jarang terjadi. Jika perdagangan sudah sinkron, maka koreksi dengan lag dan lead bukan mengurangi sinkron yang terjadi, tetapi akan membuat tidak sinkron. Koreksi dengan banyak periode lag dan lead akan memberikan hasil yang lebih baik untuk kasus-kasus yang frekuensi tidak sinkronnya tinggi, seperti kasus pasar modal yang sebagian besar sahamnya sering tidak aktif dalam waktu periode yang lama. Untuk kasus contoh ini, jumlah frekuensi dan lamanya saham-saham yang tidak aktif yang menyebabkan perdagangan tidak sinkron dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini terlihat bahwa dari 80 hari perdagangan hanya terdapat 11 hari ada perdagangan yang tidak aktif. Dari tabel ini juga terlihat bahwa hanya ada sekali saja perdagangan yang tidak aktif selama 3 hari, yaitu pada saham B.
Dengan demikian, jika koreksi melibatkan 3 periode lag dan lead yang kenyataannya jarang terjadi, maka hasil koreksi bukan mengurangi bias, tapi akan meningkatkan bias. Demikian juga jika koreksi menggunakan lebih dari 3 periode lag dan lead yang kenyataannya tidak terjadi, maka koreksi ini akan memperbesar bias. Cara lain untuk mengkoreksi bias yang terjadi akibat perdagangan tidak sinkron yaitu dengan cara membuang observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias. Dengan membuang observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias ini, maka sampel yang digunakan hanya sampel yang mengandung perdagangan sinkron. Selanjutnya untuk contoh ada di contoh 12.11. Tabel ini merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian Arif dan Johnson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beta pasar yang belum dikoreksi merupakan beta yang bias karena terjadinya perdagangan yang tidak sinkron. Beta yang bias ini ditunjukkan oleh nilai OLS beta yang lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1,399. Analisis selanjutnya adalah memecah sampel yang digunakan ke dalam 3 periode pengamatan. Hasil dari perhitungan beta pasar dapat dilihat pada tabel samping. Hasil dari pemecahan sampel menjadi 3 periode sampel menunjukkan hasil dari sampel periode 1 dan periode 2 konsisten dengan hasil sampel keseluruhannya, yaitu koreksi akan mengurangi bias sampai ke 2 periode lag dan lead. 3 periode lag dan lead akan mengurangi bias hanya untuk metode Scholes dan Williams periode 1, yaitu dari beta 1,452 menjadi 1,13 yang mengarah ke nilai 1. Hasil dari periode terakhir yaitu periode 3 menunjukkan bahwa koreksi dengan 3 periode lag dan lead akan mengurangi bias untuk semua metode. Contoh selanjutnya adalah contoh 12.12. Hartono dan Suryanti menguji kebiasaan beta di Bursa Efek Indonesia yang dihubungkan dengan kejadian atau event, yakni kejadian pengumuman laba. Hasil perhitungan beta yang belum dikoreksi tampak pada tabel halaman 531. Beta masing-masing sekuritas kemudian dikoreksi dengan metode Scholes dan Williams, metode Dimson, serta metode Fowler dan Roorkee. Nilai beta pasar setelah dikoreksi dengan ketiga metode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil dari koreksi menunjukkan bahwa metode yang paling tepat digunakan adalah metode Fowler dan Roorkee dengan menggunakan 4 lag dan 4 lead koreksi. Karena data di pasar modal berkembang juga diduga mempunyai distribusi yang tidak normal, penelitian ini mencoba menguji distribusi dari data return yang digunakan untuk menghitung beta bersangkutan. Pengujian normalitas digunakan dengan berdasarkan pada nilai skewness sebagai berikut, yakni Z sama dengan skewness dibagi akar dari 6 dibagi N. Selanjutnya, Foster juga menyarankan agar distribusi data menjadi normal dengan cara yang pertama transformasi data, yakni mentransformasikan nilai-nilai return menjadi logaritma return. Yang kedua, trimming, membuang sampel yang nilainya dianggap sebagai outliers. Yang ketiga, windshoring, yakni nilai outliers diubah menjadi nilai maksimum yang tidak dikatakan sebagai outlier yaitu sebesar 2 deviasi standar
dari nilai rata-ratanya. Tabel ini menunjukkan bahwa metode trimming dan winsorizing berhasil mengatasi masalah return data yang tidak berdistribusi normal. Penelitian ini kemudian mengkoreksi kembali beta dengan menggunakan metode-metode koreksi yang digunakan untuk data yang distribusinya sudah dinormalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan pasar modal yang sedang berkembang, yang perdagangannya masih tipis. Akibat dari perdagangan yang tipis ini adalah terjadinya perdagangan yang tidak sinkron, yang selanjutnya berdampak pada beta sekuritas, di mana beta yang bias. Selanjutnya, beta yang bias perlu dikoreksi. Dan metode yang digunakan itu ada 3. Yang pertama metode Scholes dan Williams, metode Dimson, serta metode Fowler dan Rorty. Dari ketiga metode ini, metode Fowler dan Rorty merupakan metode yang paling mampu mengoreksi bias yang terjadi, baik untuk data return yang berdistribusi tidak normal maupun yang normal. Untuk data return yang berdistribusi tidak normal, perlu periode yang cukup panjang, yaitu 4 periode mundur lag dan 4 periode maju lead. Dan hasil ini juga menunjukkan bahwa data return yang berdistribusi tidak normal akan memperbesar bias yang terjadi di beta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.